Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Gimana perasaannya hari ini? Oke, di sini ada aku dan dia. Siapa dia? Oke, perkenalkan nama saya Dede Ella. Nama saya Santi Melanti. Kita siapa? Kita siapa ya? Nah, kita adalah sahabat Tiljana insya Allah ya. Kita di sini sedang gabut. Dan gabut jadi bikin video ya. Jadi bikin video. Karena gabut jadi bikin video. Oke, Kita mau ini lempar pertanyaan gitu ceritanya. mantap. Lempar-lemparan. Lempar-lemparan pertanyaan. Jadi aku ngasih pertanyaan ke Dede, terus Dede ngasih pertanyaan ke aku gitu ya. Boleh. Main lempar pertanyaan atau apa itu? Apa ya? Gitulah pokoknya ya. Pokoknya yang penting asik weh. Ya Apa-apa? nanti judulnya bisa teman-teman Yang penting dengan asik. hashtag yang penting asik. asik. Nanti insya Allah dapat apa? Dapat buket Surprise. cantik dari Teh Santi. Enggak. Sok beli tapi nggak gratis. Ayo. Apa pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan sepulang kerja sepulang beraktivitas saja, karena tadi ada yang kerja ada yang enggak. Oke, karena aku seorang karyawan pabrik yang masih kontrak, teman-teman. Curahan hati. Penting kerja. Biasanya kalau misalkan pulang kerja, kalau shift kan kebetulan aku di shift. Nah, kalau shift pagi langsung tidur, teman-teman. Biasanya best banget itu kalau pulang kerja langsung Istirahat tidur. ya? Kalau shift siang ya biasa cuci muka, tidur. Jadi perbedaan shift pagi sama shift siang ada di cuci mukanya saja. Bedanya itu aja Betul. ya. Karena kalau misalkan tidak cuci muka pasti jerawatan, teman-teman. Oke, dari aku nih buat Teh Santi. Apa? Apa kebiasaan apa? Jangan aib ya. Kebiasaan apa yang sampai saat ini Teh Santi masih lakukan? Maksudnya itu kayak kebiasaan dari SD, bisa dari SD, bisa dari SMP yang sampai saat ini masih dilakukan. Baik itu kebiasaan buruk atau kebiasaan bagus. Apa ya? Kebiasaan buruk apa ya? Kalau yang baiknya sekolah, masih sekolah ya, Masih dari sekolah. dari SD, Alhamdulillah. SMP, SMA ya, sekarang alhamdulillah lagi kuliah kan, kita satu kampus ya. Masih semangat sekolahnya, Masih teman-teman. semangat. Itu yang baiknya, Panutan. saya masih melakukan hal yang menurut saya itu baik gitu ya. Misalkan menuntut ilmu ya saya lakukan gitu. Nah, kalau yang buruknya apa ya? Yang buruknya itu banyak sebenarnya. Tapi saya tidak mau mengungkapkan di media karena itu aib. Jadi biar hanya Allah saja yang tahu. Pertanyaan yang ketiga. Buat siapa ini Teh? Buat Dede yang Boleh. ketiga. Yang harus gini aja, yang simple ya. Apa yang ada di pikiran Dede saat ini? Di pikiran banyak, makan. Makan. Mau makan apa? Mm-mm. Terus habis ini Dede Hobi. harus beresin kamar. Tadi kan setelah kita liburan ya, bisa dibilang Tadi liburan. kita healing ceritanya. kita liburan, Dede belum sempat beresin kamar dan itu kayak Terburu-buru tadi tuh. bukan terburu-buru sih, lebih ke malas, teman-teman, jangan ditiru. Itu kayak malas banget beresin kamar padahal kan anak gadis. Nggak sih, kadang aku juga kalau beresin itu emang ada waktunya males gitu. Kadang rajin itu segala dibereskeun. Ini nggak ada Sunda rajin-rajinnya. ini. Ini udah nggak ada rajin-rajinnya, males banget. Oke. Pertanyaan yang keempat. Yang keempat, Kapan target Teh Santi buat menikah? target tahun ini akhir tahun Desember. Kan sudah berlalu. Berarti Desember 2022. Dua-dua. Sudah berlalu ya, sudah lagi mana takdir Allah saja. Tapi kalau usia mata targetnya itu 24. Paling telat sebenarnya itu 24. Ternyata sekarang aku usia berapa ya? Awalnya lo 24 ya? 24 lah. 24. Pas sekarang aku usianya 24, tapi ternyata Allah berkata lain. Aku harus menikmati masa muda, jadi nggak apa-apa, gimana Allah saja. Jadi nggak ada target sekarang. Sekarang Nggak ada target. lebih diserahin aja gitu lah. Nah sama gitu, Allah. lebih serahin aja. Karena ya tadi kita yang berencana, tetap Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha aja. Sudah Kalau nikah mau adat apa? adat-adatan. Bahaya teman. Mau adat
datar. Kalau kriteria calonnya seperti apa? Apakah mau orang Padang gitu? Aku suka orang Padang biar dimasakin nasi Padang. Kalau Dede, Lah, aku nanya dulu. aku dulu itunya kayak Dede, tapi ya yang itu sama pertanyaannya. Kalau aku kriterianya, kalau dulu tuh kriterianya suka sama cowok yang gagal gitu ya, mengayomi gitu ya, Polisi terus gitu. kayak dia bisa memberikan nafkah yang banyak gitu. Dulu tuh pikirannya masih duniawi lah gitu. Kalau sekarang lebih pada pasrah ya. Karena balik lagi kita maunya ini, tapi ketika Allah maunya yang lain, kita nggak bisa memaksakan kehendak diri kita. Kadang apa yang kita mau belum tentu itu teh yang terbaik buat kita. Itu. Kalau Dede yang gimana? Yang gimana? Kan sebentar ini tuh kan dulu. Kalau sekarang gimana? Oh, ini kriteria. iya sekarang ini mah kriteria yang dulu. Kalau kriteria Sekarang Teh Santi mau yang kayak- sekarang mau kayak gimana? amur wae nu gagah. Oh, jadi Nggak kata. pengen yang kayak Yang- bapak polisi gitu. Yang kayak ini Umar bin Khattab, bisa berkuda, bisa ada kumisnya memanah. enggak? Enggak, jenggot Oh, nggak apa-apa, jenggot Jenggot sedikit. mau segimana? Bersih juga bagus, nggak apa-apa. Enggak, jenggotnya mau segimana? Sedikit lah nggak apa-apa, jangan terlalu banyak. Nanti dia dikasih ya yang ada Enggak. jenggotnya. Itulah pokoknya. Tapi pada akhirnya ya gimana lo aja lah. Ya gitulah. Enggak mau yang Sok pusing. mau Kriteria yang- mah berubah-ubah. Kalau dulu aku tuh ingin punya suami dokter, sebenarnya sejujurnya Pak dokter. dokter. Jadi nanti Mungkin diperiksanya sama bisa suaminya. bisa periksa gratis mungkin ya. Oh, boleh. Itu bisa meriksain keluarga gratis, itu tujuannya mungkin. Tapi sekarang mah ya gitu, gak ada kriteria sekarang mah gitu. Ada sih, ada tapi bingung. Kenapa bingung? Jadi kadang kriteria itu berubah-ubah seiring bertambahnya usia kita kayak gitu. Gitu. Kalau Dede Apa? coba kriteria Dede seperti apa? Sekarang, kriteria sekarang yang ada di pikiran Dede. Gak ada kriteria nanti kalau mau. Hmm. Nggak, jadi gini teman-teman. Seperti itu. Nggak ngomongin kriteria kan lebih kayak ngomongin spesifikasi ya. Pengen yang A, B, C, D gitu kan. Spesifikasi Kadang-kadang apa? kita udah punya nih spesifikasi yang kayak A, B, C, D. Tapi pas Allah datangin yang kayak nggak ada spesifikasi yang nggak sesuai dengan speknya kita, Iya. tapi kita nyaman loh kok gitu, tahu nggak? Paham nggak? Paham, kecewa gitu ya. Bukan kecewa ketika pengen yang A, B, C, D gitu kan, padahal pas ada datang ini nggak sesuai nih, kalau menurut logika ini nggak sesuai nih dengan spesifikasi yang kita harapkan, tapi hati berkata lain. Oh iya. Kadang gitu juga kan, ada yang kayak gitu. Tapi untuk kriteria yang jelas pengen yang bisa membimbing pastinya ya Teh, yang bisa jadi support system. Iya. Maksudnya Teh saling melengkapi. Jadi dia apa sih, kalau dalam Al-Quran tuh kan laki-laki pakaian bagi wanita, wanita pakaiannya bagi laki-laki gitu kan, saling menutupi. Itu dia sih kalau menurut Dada mah pengen support system, jadi support system yang terbaik gitu kan. Nggak ada istilahnya laki-laki di depan, wanita di belakang, nggak. Kita sama-sama sejajar, kita sama-sama beriringan menuju ridhonya Allah gitu kan. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, makanan favorit Makanan favorit. Oke, kalau Dede apa? apa ya? Dede itu seneng tahu, best Tahu. banget. Berbagai jenis tahu. Enggak. Kayak tahu bulat, misalkan tahu Sumedang atau tahu kuning. Jadi kalau misalkan tahu mau diapain, mau itu dibebek atau mau dikukus, dipepes, terus dikasih kecap, apapun tahu, pokoknya mah tahu pertahuan Dede suka. Oke. Berarti yang jadi suami Dede itu sebenarnya simpel Tukang sekali ya. tahu. Tukang tahu pun jadi, yang penting Dede bisa makan tahu aja. Kalian menafkahi enggak, bercanda. Sebenarnya simpel lah ya, gitu, sederhana Dede tuh. Jadi Tukang nggak tahu. muluk. Bisa dicatat tukang tahu. Seperti itu. Kalau aku apa ya?
makanan yang paling suka itu mie sebenarnya. Mie Janganlah. berbagai mie sebenarnya, tapi tadi karena dalam kesehatan tuh itu tidak baik buat diri, jadi ketika pas ngekos itu dibatasi, misalkan sebulan tuh boleh mengkonsumsi 3 mie aja atau bisa dikurangi lagi dari itu karena tadi diolahnya ternyata lama ya di dalam tubuh, jadi tidak baik untuk kesehatan gitu sebenarnya. Tapi kalau sekarang apa ya, suka makanan apa saja sih sebenarnya. Gak ada favorit tapi suka semuanya gimana, kecuali domba, daging domba, terus lemak-lemak itu nggak suka, jeroan nggak, itu doang yang nggak Kenapa sukanya. nggak suka daging domba? Darah tinggi? Nggak sih, Curiga deh. Biasanya orang nggak suka daging domba itu Darah tinggi salah ya? satunya itu teman-teman. Kolesterol. Darah tinggi. enggak sih, lebih kepada dari dulu nggak suka dan tidak mencoba. Mungkin baunya Dari baunya, misalkan dari dapur ada yang masak itu udah menyengat baunya, jadi pas makan juga tidak berselera. Mending daging sapi, ya iyalah ya. jelas. Padahal domba itu adalah daging kesukaan Rasulullah, harusnya suka ya dek. Dede mah suka ya. Dede suka Aku harus apa jadi mencoba makan? sebenarnya, tapi Daging entog teman-teman. entok apa? Entok. Entog itu bebek. Oh, pertanyaan terakhir. Oke. Apa ya? Sebutkan satu peristiwa yang paling menyebalkan dalam hidup kamu. Peristiwa yang paling menyebalkan di hidup kita gitu. Kalau Dede apa? Dede mikir dulu nih. Belum ada apa ya? Banyak sih. Aku banyak tapi nggak bisa sebutin satu-satu. Yang paling menyebalkan itu ketika kita misalkan diremehin sama orang. Sebenarnya itu saya paling tidak suka. Siapapun pasti nggak suka ya. Tapi balik lagi itu adalah ujian dari Allah, gimana kita bisa menghadapi mereka yang menyebalkan menurut kita. Nah kalau kita bisa sabar, kita dapat pahala sabarnya, nggak apa-apa. Jadi dia tuh yang menyebalkan tuh kalau kata Ustaz Hanan Ataki sebagai guru sabar kita. Jadi ketika mereka menyebalkan gitu ke kita gitu, kalau kita bisa sabar, insya Allah itu pahala buat kita. Tetapi kalau misalkan mereka menyebalkan buat kita terus kita ngelawan dan meninggalkan mereka, bahkan atau kalau Sunda nama badan gitu, malahan itu jadi dosa juga ke kita gitu. Adanya mereka juga itu sebagai pahala buat kita sebenarnya. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka itu adalah sesuatu yang baik untuk kita gitu kan. Allah ingin menguji seberapa sabar kita, seberapa kuat kita gitu kan. Kita nggak boleh nyalahin temen yang kayak gitu. Bisa jadi dia adalah sumber pahala buat kita. Nah buat teman-teman yang suka ngerendahin orang maksudnya itu kayak lebih bisa memposisikan diri, lebih gimana sih kalau misalkan kita ada di posisi dia gitu kan, gimana kalau misalkan dia ada di posisi kita, jadi lebih apa sih teh, lebih saling merasakan gitu. lebih bisa merasakan toh. Kita itu nggak pernah tahu gitu kan nasib kita ke depannya seperti apa. Yang jelas berbuat baiklah sama semua orang, jangan pernah anggap remeh orang tersebut. Di kala kita menganggap remeh, bisa jadi orang tersebut adalah orang yang paling membantu kita ya. Suatu saat bisa saja berbalik ya. Iya, jadi kita yang paling membutuhkan dia, bahkan dia itu kayak dia udah direndahin, dianya baik banget dong sama kita. Siapa yang malu? Kita lah. Oke, buat teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya.